Monggo Pak Artono rumiyin menapa? Ini praktek ngajar dulu, Bu. Iya. Monggo nanti Mbak Dewi, Ibu persilakan, kami berdua, penguji 1 dan penguji 2, Ibu sebagai penguji 2 akan melakukan penilaian apa yang dikerjakan oleh Mbak Dewi terkait dengan pembelajaran, di mana pembelajaran itu akan dikatakan presentasikan atau dipraktekkan. Kemudian kita mengamati bagaimana Mbak Dewi menyampaikan presentasi tersebutnya, yaitu pembelajaran presentasi pembelajaran. Oke, Ibu. Oke, terima kasih. Iya, Mbak Dewi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kusumaningrum dari kelompok B. Hari ini saya akan melaksanakan uji komprehensif PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020-2021. Langsung ke pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Sudah masuk ke ruang Zoom semuanya? Iya, dan terima kasih Ibu. Mulai dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anak sudah masuk ruang Zoom semuanya ya. Oke, Bu Dewi sudah membagikan link presensi di grup WhatsApp. Silahkan mengisi presensi terlebih dahulu. Sudah mengisi semuanya ya. Oke, pinter. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Bu Dewi lihat tadi yang pertama masuk ke ruang Zoom, Mas Angga. Silahkan Mas Angga memimpin berdoa bersama teman-temannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Amin. Terima kasih Mas Angga. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita dan kefahaman kepada kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahibada'na walhamdulillahirabbina sholli wa salim ala Toha Holilir Rahman wa alihi wa sahbihi ilal akhir zaman. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Semoga Asmaul Husna yang kita baca memberikan keberkahan kepada kita. Nah, anak-anak, Bu Dewi membawa sebuah gambar. Gambar apa ini ya? Betul, KTP. Iya, lihat dari KTP orang tuanya masing-masing. Dewi membawa KTP salah satu masyarakat di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Grobogan di Indonesia. Coba dilihat lingkaran merahnya, apa bacanya? Betul, tentang agama. Agamanya apa anak-anak? Iya, Islam. Apakah semua warga masyarakat di Indonesia beragama Islam, anak-anak? Tidak, ada agama lain. Ada Kristen, ada Konghucu, pintar, benar. Ada Buddha, ada Hindu, oh iya benar. Ada Kristen Protestan. Nah, anak-anak, di Indonesia ternyata beragam agama. Jadi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kalian akan menyusun daftar keragaman agama di Indonesia dalam bentuk tabel dengan benar. Lalu, kalian dapat menganalisis keragaman agama di Indonesia dengan benar.
Nah, anak-anak juga dapat menyimpulkan perbedaan nada dan tempo dengan benar. Serta anak-anak dapat menyimpulkan satu nusa, satu bangsa dalam bentuk rekaman dengan benar dan percaya diri. Nah, anak-anak agar lebih bersemangat lagi pelajaran pada pagi hari ini, Bu Dewi mengajak kalian bernyanyi tentang nilai-nilai PPK. Nah, nadanya tentang nada ampar-ampar pisang. Anak-anak sudah pernah dengar ya lagu ampar-ampar pisang? Iya benar, ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Ntar, kita mulai bernyanyi bareng-bareng ya anak-anak. Siap? Iya, siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nilai-nilai PPK. 5 nilainya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Jangan lupa, integritas utama. Pintar. Tepuk tangan semuanya. Sudah bersemangat hari ini. Nah, coba perhatikan anak-anak. Bu Dewi tadi pagi membaca berita dari merdeka.com. Coba dibaca judulnya apa ya anak-anak? Inspiratif, perumahan ini punya rumah ibadah 6 agama yang letaknya berdampingan. Iya benar. Nah, coba melihat judulnya, membaca judulnya, menurut anak-anak bagaimana? Iya benar. Nanti apakah bisa rukun, Bu? Iya. Apakah nanti bertengkar, Bu? Nah, harus bagaimanakah yang kita lakukan, anak-anak? Ayo, coba kita perhatikan. Nah, Bu Dewi punya PPT interaktif. Mari kita belajar bersama dengan PPT ini. Tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, ada berapa agama tadi ya di Indonesia? Ayo kita lihat bersama, ada agama apa saja? Iya, pintar, ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghu. Pintar semuanya. Nah, bagaimana dengan tempat ibadahnya? Apakah sama? Kita lihat bersama-sama. Dalam agama Islam, umat Islam beribadah di masjid. Pintar. Nah, alhamdulillah kita dalam satu kelas ini semuanya muslim. Tentu anak-anak sering ke masjid ya anak-anak. Nah, tentu tidak asing lagi ya. Yo, siapa yang rajin ke masjid? Nah, pasti lihat gambarnya seperti ini. Bagus, indah sekali. Bagaimana dengan agama yang lain? Kita juga perlu mengetahuinya agar bisa bertoleransi dengan mereka. Kita lihat bersama-sama tempat ibadah umat Protestan di gereja Protestan. Gambarnya bagaimana anak-anak? Nah, seperti ini. Ada tanda salibnya. Bagaimana dengan agama yang lain? Oh iya, di agama Katolik, tempat ibadahnya sama. Di gereja, gambar gerejanya seperti ini. Nah, sudah lihat. Tempat ibadahnya berbeda. Bagaimana dengan kitab sucinya? Ayo kita lihat. Kita sebagai umat muslim tentu tidak asing lagi. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Sering membaca Al-Quran ya, anak? Iya, pintar. Bagaimana dengan Protestan? Iya, Alkitab, pintar. Gambarnya seperti ini. Namanya berbeda di Indonesia, tempat ibadahnya berbeda, kitabnya berbeda. Bagaimana cara mereka merayakan hari besar keagamaannya? Ayo, kita umat muslim kemarin habis merayakan apa ya anak-anak? Iya, kita habis merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, nanti juga ada Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Nah, gambarnya seperti ini. Bagaimana dengan umat Protestan, anak-anak? Iya, Natal, Jumat Agung, Paskah, pernikahan Almasih. Nah, biasanya dirayakan di gereja. Oh, punya kuis ya, anak-anak yang suka bermain kuis. Ayo, siapa yang mau ikut? Iya, semuanya mau ikut, pinter. Jadi punya beberapa soal. Nanti anak-anak menjawab soalnya, membaca soalnya terlebih dahulu, kemudian menjawab. Oke, siap anak-anak memulai kuis? Siap, pinter.
Yang pertama, kita mulai dari Mbak Rega. Ayo Mbak Rega, dibaca soalnya. Ada berapa macam agama yang ada di Indonesia? Ayo, berapa Mbak Rega? 6, Bu. Apakah benar 6? Kita klik bersama. Oh, tulisannya bagus. Mbak Reza pinter, jawabannya benar. Bagus. Soal kedua, untuk Mbak Nadia. Mbak Nadia siap? Iya, soal kedua. Soal ketiga untuk Mas Angga. Kelenteng adalah tempat ibadah umat Buddha, Bu. Apakah Buddha? Ayo kita klik coba. Oh, nangis. Berarti kurang tepat. Bagus. Jadi, anak-anak kelenteng adalah tempat ibadah umat Konghucu. Pinter. Oke. Asik mengikuti kuis hari ini. Dewi sudah share link worksheet di grup WhatsApp. Coba anak-anak dibuka WhatsApp-nya, diklik linknya. Sudah? Iya, sudah. Nah, kalian akan menemukan LKPD 1 dan 2. Nah, anak-anak nanti bisa menyusun daftar keragaman agama di sini. Kalian langsung klik nama, tulis nama, nomor absen, ini langsung bisa diklik. Nah, untuk muatan PKN nanti kalian bisa menganalisis keragaman agama di Indonesia. Nah, ada tanda finish di akhir. Nanti diklik, selesai finish, kalian akan melihat nilainya. Ya, anak-anak, mengerjakan? Ya, silakan dikerjakan selama 15 menit. Sudah selesai? Sudah, pintar. Oke, sekarang 3, 6, 9, tepuk tangan. 3, 6, 9, tepuk tangan. Siapa mau menyampaikan? Iya, Mbak Nadia mau disampaikan. Good job, pintar jawabannya Mbak Nadia. Kita beri tepuk good job kepada Mbak Nadia. Tepuk good job. G-double-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Good job, Mbak Nadia. Iya, kita tadi seperti ini sesuai dengan jawaban Mbak Nadia. Ada 6 agama dengan kitab sucinya, hari besarnya, dan tempat ibadahnya. Oke. Anak-anak, meskipun di Indonesia ini beragam agama, kita tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Dalam hadis diriwayatkan, "Alladzi nafsi biyadihi la yu'minu hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi." Demi Allah, yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi persatuan di antara kita itu perlu, anak-anak. Kita harus menghargai orang lain. Walaupun kita berbeda agama, kita harus saling toleransi. Karena meskipun beragam agama, kita tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia cinta, nusa, bangsa, dan bahasa kita bela bersama. Yuk, siapa yang pernah mendengar lagunya? Iya, apakah sesuai yang dinyanyikan Dewi? Tidak, kecepatan, tembalnya kecepatan. Iya, bagaimana kamu menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang tepat? Kita sebagai warga masyarakat Indonesia tetap saling menjaga persatuan. Bagaimana menyanyikannya? Ayo kita amati video berikut. Bahwa pada suatu lagu terdapat syair yang dinyanyikan dengan nada tinggi, ada juga yang syair lagu yang dinyanyikan dengan nada rendah. Berarti di sini tabela dengan tanda titik di bawah not. Tanda titik di bawah not. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini adanya hanya dinyanyikan dengan nada pada notasi. Perhatikan notasi lagu Satu Nusa. Tempo sama dengan lambat. Dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu cepat, sedang, dan lambat.
Berikut istilah tanda tempo. Iya, sudah melihat videonya semua anak-anak? Oke, setelah melihat video tadi, kalian tentu paham ada dan tempo dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Perhatikan video berikut ini. Kita lanjut, sudah tahu bagaimana menyanyikannya? Sekarang mari anak-anak kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Yuk, siap bernyanyi? Iya, dengarkan musiknya. Sudah kita bernyanyi bersama nada dan temponya. Sekarang anak-anak, mari dibuka WhatsApp grupnya. Bu Dewi sudah membagikan link live works. Sudah diklik anak-anak? Sudah? Iya, pintar sudah semua. Nah, ada LKPD ya, kita nanti bisa menunjukkan perbedaan nada dan tempo serta menyanyikan lagu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak bisa mengerjakan LKPD ketiga di SPDP ini. Kemudian ada tanda finish. Nanti kalian klik akan keluar nilainya. Nah, di LKPD keempat ini ada perintahnya untuk menyanyikan lagu. Nanti yang kalian rekam video ketika bernyanyi dan dikirim secara pribadi lewat WhatsApp sesuai dengan ketentuan yang sudah ditulis di LKPD. Siap anak-anak? Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Iya, kita lanjut. 3, 6, 9, tepuk tangan. Siapa mau menyampaikan? Oh iya, Mbak Yuni. Silakan Mbak Yuni. Pintar yang disampaikan Mbak Yuni, tepat sekali. Tepuk good untuk Mbak Yuni. D, double O, D, G, U, I. Good job. Good job, pinter. Sesuai dengan yang disampaikan Mbak Yuni tentang perbedaan nada dan tempo. Nah, anak-anak, dari pembelajaran pada pagi hari ini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah paham, pintar. Mari kita simpulkan pembelajaran pagi hari ini dengan lagu Ampar-Ampar Pisang lagi. Nadanya Ampar-Ampar Pisang, liriknya seperti ini. Yo, hitungan ketiga kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Gerejanya Katolik, gerejanya Protestan, puranya Hindu, viharanya Buddha, kelentangnya Konghucu, Islamnya ke masjid, ragam agamanya, rukun tetap utama. Pintar, tepuk tangan. Kalian bisa mengingatnya dalam sebuah lagu. Nah, anak-anak, sekarang saatnya melakukan evaluasi. Sudah bagikan link evaluasi dalam G-Form, kalian bisa mengerjakan. Dimulai dari sekarang, dari 10 menit, silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah pintar semuanya. Nah, untuk besok pagi, mari persiapkan apa ya anak-anak? Kita akan belajar tentang apa? Iya, pintar. Tentang lagu daerah. Nah, anak-anak harus belajar. Kue lapis enak dimakan. Baru dibeli dari pasar. Masa kecil jangan disia-siakan. Pergunakan untuk giat belajar. Kalian anak-anak yang hebat, rajin belajar. Nah, pesan Bu Dewi, karena kita masih dalam keadaan masa pandemi COVID, maka ayo kita terapkan. Ayo kita terapkan. Jaga jarak, pakai masker, membatasi mobilitas, cuci tangan, jauhi kerumunan. Nah, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Tetap semangat belajar kita.
Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kami dapat menjauhinya. Semoga kita mengikuti yang terbaik dan meninggalkan yang kurang baik. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap semangat belajarnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Monggo Pak Hartono, dipersilakan. Terima kasih. Berikut yang ya, terima kasih Bu Beduk. Berikan Saudara Dewi Kusumaningrum ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan berkaitan pembelajaran yang sudah saudara tampilkan. Ini yang dipaparkan di sini mata pelajaran apa saja tadi? Maaf Bapak, saya kurang mendengar suaranya. Yang ditampilkan tadi muatan pelajaran apa saja? Oh, yang disampaikan tadi kelas 4, tema 7, subtema ke-1, pembelajaran ke-5, muatan PPKN dan SPDP, Bapak. PPKN tentang keberagaman agama di Indonesia dan SPDP tentang nada dan tempo dalam menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Itu dari kegiatan tadi yang menggambarkan kegiatan untuk maju HOTS apa tuh? Pembelajarannya HOTS bisa dilihat dari indikatornya, Bapak. Ada 4 indikator di sana. Yang pertama itu menyusun daftar keragaman agama Indonesia dalam bentuk tabel, itu P4. Kemudian dilihat dari indikator kedua itu menganalisis keragaman agama, itu berpikir tingkat tinggi tingkatan C4, dan menyimpulkan perbedaan nada dan tempo itu C5. Di dalam penayangan tadi itu ada materi tentang tempat-tempat ibadah. Itu yang dilakukan siswa untuk bisa memahami itu tadi harus melihat tayangan yang saudara tampilkan. Pripun Bapak, mohon maaf saya kurang mendengar suaranya, agak pelan nggih. Oh gitu. Tadi yang saudara tampilkan untuk tempat-tempat ibadah bagi pemeluk agama itu hanya saudara informasikan di tayangan, gitu ya? Nggih, dalam bentuk PPT interaktif tadi. Ya. Mengapa tidak saudara gunakan tanya jawab atau penugasan? Pripun? Mengapa tidak digunakan tanya jawab atau penugasan? Oh, tadi dengan tanya jawab Bapak. Yang jawab saya sendiri. Kan nggak ada muridnya, jadi saya jawab. Saya berperan sebagai murid juga, Mata. Biasanya dengan tanya jawab, kemudian baru ada gambarnya, begitu. Ya, karena tadi yang ditampakkan itu Anda langsung menampilkan PPT yang isinya informasi tentang materi tersebut. Mungkin ini akan lebih baik menggali dengan tanya jawab, baru setelah kegiatan penggalian baru saudara konfirmasikan di tayangan PPT tadi. Nggih, maksud saya begitu Bapak. Jadi saya tanya, kemudian anak-anak menjawab, baru saya tampilkan PPT-nya. Karena tadi saya berperan dende, jadi sekalian jadi guru dan murid, Matan. Kemudian yang tadi untuk membedakan tempo itu
Mestinya kan perlu ada demonstrasi. Suara saya masih bisa didengar? Pripon? Suara saya tidak bisa didengar ya? Kurang mendengar Bapak. Pelan-pelan di saya. Sekarang bagaimana? Nggih, Masih pelan. agak lumayan mendengar Bapak. Gimana? Sudah bisa dengar? Kurang jelas. Sudah jelas. Nggih. Ada gangguan jaringan ini. Ya, saya ulangi lagi. Ya. Jadi ada tentang tempo, nada dan tempo. Nggih. Itu saudara menyampaikan itu supaya siswa itu bisa membedakan antara nada dan tempo dengan kegiatan apa? Melalui video Bapak. Tadi saya tayangkan video, itu sudah saya berikan suara penjelasan tentang nada dan tempo tadi. Jadi kan nada itu ada yang tinggi dan rendah tadi, saya tampilkan dalam bentuk video tadi Bapak. Jadi dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa dalam not angka itu tadi yang titik atas itu nada tinggi, tadi ada tandanya merah gitu. Kalau tempo tadi juga dalam video Bapak. Yang sudah tampilkan tadi gambar ya? Maksudnya tidak terdengar suaranya gitu Bapak. Teks itu. Penjelasan tentang nada dan tempo tadi namanya belum disampaikan. Oh, tadi ada video mungkin kurang mendengar suaranya nggih. Tadi Maksudnya ada penjelasan di dalam video. Di penggalan video itu mestinya saudara tentukan, saudara sampaikan tentang nada dan tempo, bedanya apa, terus contohnya apa, itu maksudnya siswa bisa memahami dengan menyimak tadi yang disampaikan. Okay. Kemudian ini saudara menggunakan pembelajaran ini yang berorientasi pada TIPEC, yang mana coba, bagian mana? Okay. TIPEC-nya itu bisa dilihat dari teknologi yang saya gunakan, itu menggunakan live worksheet, terus menggunakan Gform, dan live worksheet dan Gform itu Bapak, serta video dalam YouTube yang tertuang dalam live worksheet. Kemudian yang disampaikan di WA tadi apa saja yang dikirimkan melalui WA? Yang dikirim melalui WA tadi ada link daftar hadir absensi itu melalui Gform, kemudian ada link worksheet, live worksheet Bapak, itu berisi LKPD. Jadi LKPD-nya langsung bisa diisi secara online dan nanti langsung terkirim. Jadi anak-anak tidak perlu mencetaknya, langsung bisa mengisi di live worksheet-nya. Itu tadi. Ada LKPD 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di terakhir evaluasinya saya pakai Gform juga. Matan Bapak. Setelah evaluasi, adakah penyimpulan atau refleksi yang saudara sampaikan? Pribon menyimpulkan? Simpulan dan refleksi setelah kegiatan evaluasi tadi. Saya menyimpulkannya dalam bentuk lagu karena anak-anak biasanya mudah lupa, jadi saya meringkasnya dalam lagu tapi hanya tentang tempat ibadahnya tadi. Baik, kembali ke bagian awal. Di bagian awal tadi saudara menginformasikan tujuan pembelajaran ini. Bagus untuk menyiapkan. Kemudian setelah informasi tujuan, ini kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa disampaikan tidak tadi?
sepertinya lupa menyampaikan, tapi dalam PPT saya itu ada bahwa akan melakukan tanya jawab tadi dengan PPT interaktif dan dengan itu tadi melihat video Bapak. Cuman saya mungkin lupa untuk menyampaikannya. Nah, betul. Tadi di PPAT ada, tapi ini perlu diinformasikan pada siswa apa yang nanti akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran yang sekarang. Ini akan mempersiapkan mental siswa bahwa nanti akan mengikuti kegiatan berupa apa saja itu. Oke, Bapak. Dan tadi sebelumnya saudara menggunakan apersepsi ya? Pripun? Di bagian awal saudara menggunakan apersepsi. Oh, apersepsinya tadi di awal saya menampilkan KTP, Bapak. KTP salah satu warga di Indonesia begitu. Jadi anak-anak diminta mengidentifikasi agamanya tadi apa, kan agama Islam. Nah, apakah semua masyarakat Indonesia KTP-nya itu beragama Islam begitu. Jadi menggali pengetahuan anak-anak. Ya, baik. Dan yang terakhir ini komentar saran saja. Jadi tampaknya Anda ini berburu-buru sekali, dibatasi waktu, sedangkan materi yang akan disampaikan begitu banyak, dan bicara saudara tampak cepat sekali dan sangat berburu-buru. Saya merasakan begitu. Soalnya keburu waktunya 30 menit begitu, jadi saya menyesuaikan waktu begitu Bapak. Ya. Tapi tadi tambah terburu-buru karena tadi saya melihat materinya begitu banyak, waktunya terbatas. Jadi tidak apa-apa, untuk ke depan mudah-mudahan bisa diatur dengan waktu yang singkat, artinya tidak semua materi dibahas. Saya kira itu dari saya kembali lagi kepada Ibu Beduk. Silakan Bu Beduk melanjutkan. Bapak. Terima kasih sekali masukannya Bapak. Pak Tono, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Hanya tadi yang salah Ibu, karena Ibu tidak menyampaikan waktunya 20 menit, Mbak. Nah, itu karena juga saya tergesa-gesa juga. Tapi tidak apa. Sudah lanjur nih. Karena kesalahan. Ini Ibu ingin menanyakan pada Mbak Dewi tentang pembelajaran. Jadi tipeknya tadi sudah tersampaikan ya, tipeknya. Lalu di sini sebenarnya teori belajarnya itu termasuk konstruktivisme, behavior atau humanisme, Mbak. Teorinya di sini, Mbak Dewi dalam menyampaikan teori ini konstruktivisme, Ibu. Jadi anak-anak kan sudah punya pengetahuan awal, jadi saya menggali pengetahuannya untuk menambah pembentukan kognitifnya itu. Jadi anak-anak bisa lebih optimal lagi dalam belajarnya. Begitu, Bu. Mengembangkan ide-ide. Mengkonstruksi pengetahuan. Mengkonstruksi pengetahuan. Baik, karena ini Ibu ngecek ini loh, suaranya terdengar nggak Mbak Dewi? Terdengar Ibu, kalau Bu Beduk terdengar jelas. Tadi Pak Soehartono agak mungkin karena jauh. Kalau Mbak Dewi posisi di mana ini? Ini saya di rumah Ibu. Oh, enggak, rumahnya di mana gitu? Oh, saya di Kabupaten Grobogan. Oh ya sudah, karena ini kan kita ngecek suara. Ngecek suara. Ini pembelajaran ini istilahnya memenuhi teori perkembangan kognitif tidak, Mbak?
perkembangan kognitif siswa. Iya Ibu, ini menggunakan pemikiran tingkat tinggi Hertz tadi dalam C4 dan C5 itu menganalisis serta menyimpulkan. Jadi anak-anak bisa berpikir lebih kritis lagi. Gitu. Untuk critical thinking-nya di mana, Mbak? Critical thinking. Critical tingkat tingginya tadi di menganalisis dan menyimpulkan tentang nada tadi, Bu. Nada dan tempo. Nada dan tempo. G. Sedangkan untuk kreatif, ada kreatif thinking-nya tidak di pembelajaran Mbak Dewi? Kreatifnya ada, kan anak-anak diminta untuk menyanyikan lagu dalam bentuk rekaman. Jadi anak-anak bisa menggali kreativitasnya anak-anak dalam merekam menyanyikan lagu tadi, Bu. Ya suaranya nggak terdengar tadi, Mbak. Suaranya nggak terdengar tadi. Tadi videonya tidak terdengar lagi, Bu. Iya, tadi nggak terdengar. Oh, mohon maaf, Bu. Tapi di tempat saya bisa, jadi saya kurang tahu ini kenapa. Iya, karena di sana itu artinya di tempat Ibu nggak mendengar, juga termasuk di Bapak Hartono. Ya. Oh, begitu. Untuk decision making dari tempat ibadah, dari beberapa agama yang ada di Indonesia itu menurut Mbak Dewi di mana? Ripon, Ibu? Menurut Mbak Dewi decision making ya, untuk mengambil keputusannya, atau itu juga terkait dengan pengambilan keputusan itu terkait dengan kesimpulan ya. Dalam tadi enggak suaranya enggak suaranya tidak terdengar, Bu. Ini sekarang terdengar, sudah terdengar. Dalam menganalisis tadi, Bu, anak-anak menganalisis tentang keberagaman agama tadi, kan saya tampilkan kuis tadi, jadi anak-anak bisa menganalisis itu kan menguraikan dari beberapa keberagaman di Indonesia tadi, seperti agama Islam, kitabnya apa, begitu. Jadi anak-anak mulai bisa berpikir lebih kritis gitu. Jadi pentingnya HOTS ya, Mbak? Penting, Bu, agar anak-anak pentingnya HOTS, pembelajaran yang berbasis HOTS itu mana yang yang di abad 21 ini anak-anak bisa meningkatkan critical thinking-nya, bisa meningkat creative thinking-nya ya. Jadi berpikir tingkat tinggi. Itu mengapa hal ini perlu disampaikan kepada anak pada pembelajaran yang berbasis HOTS. Anak-anak pada abad 21 ini kan tingkat berpikirnya perlu berpikir tingkat tinggi karena melihat dari perkembangan zaman, dari teknologi yang begitu cepat, dari lingkungan sosialnya. Jadi anak-anak harus dilatih untuk berpikir tingkat tinggi agar bisa menyesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman sekarang ini, ngoten Bu. Penggunaan gadget yang semakin tinggi, kemudian internet tentu banyak sekali, jadi anak-anak perlu bisa berpikir tingkat tinggi agar bisa membedakan mana yang kiranya baik dan tidak, ngoten. Nggih, Bu. Halo Ibu. Sinyal apa? Ibu.
Mana? Tampaknya Bu Beduk ini jaringannya terganggu. Oh, nggih. Ada saya kok Iya. nggak ada Suara saya masih suaranya nih putus-putus, Bapak. Mbak. Suara saya masih putus-putus. Nggih, Oh, iya. putus jaringannya kayaknya nggih. Kalau jaringan putus tidak, tapi mungkin kurang stabil. Mbak saya juga kadang ini tidak stabil, suara sering terputus-putus di sini. Nggih. Bapak Suhartono juga tidak terlihat gambarnya. Ini Bu Penduk juga tidak ngoten. Gambar saya Pripun niki sembunyikan. Bapak? Gambar saya sembunyikan dulu. Ya ini karena Bu Beduk sudah mungkin jaringan terkendala. Nggih. Saya kira bisa dicukupkan sekian untuk saudara di Dusun Maningrum. Nggih. Terima kasih telah melaksanakan presentasi pembelajaran. Dan silakan bisa saudara leave room. Oh, nggih Bapak, terima kasih Ibu Peduk dan Bapak Suhartono telah membimbing kami dalam uji komprehensif. Ini saya izin live room ya Bapak. Ya, silakan. Ini untuk rekamannya saya hentikan. Iya, dihentikan. Nggih, Nanti biar terima dilanjutkan kasih. yang lain. Nggih, Bapak.